Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fira Tiara Witri dengan NIM 22112011 Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas A. Nah, seperti biasa kita kembali dengan video penjelasan kali ini dengan topik yang berbeda, yakni penerapan visualisasi analistik dengan Python untuk menentukan top 5 produk dengan penjualan terbanyak. Nah, langsung saja masuk pada codingan programnya. Nah, ini dia. Jadi, kita di sini mempunyai kasus visualisasi analistik. Maaf ya guys, di sini salah sedikit. Analistik. Nah, jadi kasus ini itu berdasarkan dataset dengan link yang sudah tertera pada program Python ini. Jadi pada kasus ini kita diminta untuk membuat deskripsi statistik visualisasi box plot untuk menjelaskan top 5 produk dengan penjualan terbanyak. Lalu kita akan membuat kembali visualisasi matriks korelasi dan tren perbandingan variabel-variabel serta menjelaskan keterhubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu terakhir kita akan membuat line chart yang di dalamnya terdapat variabel jumlah sel setiap jam. Nah, pertama kita buat dahulu deskripsi statistik visualisasi box plotnya untuk menjelaskan top 5 produk dengan penjualan terbanyak. Pertama-tama kita mengimpor modul pandas untuk pengolahan data tabular, yakni import pandas SPD. Lalu kita mengimport modul NumPy untuk memanipulasi array numerik, import NumPy SNP. Nah, kemudian kita akan menyimpan path atau lokasi dari file CSV dalam variabel 1 dan membaca file tersebut menggunakan pandas serta menyimpannya dalam data frame DF. Lalu kita tampilkan data dari file data set atau data transaksi .csv yang telah kita simpan dalam data frame DF. Nah, jadi inilah data dari dataset kita. Lalu kita kelompokkan datanya itu berdasarkan kolom produk. Nah ini dia. Lalu kita tampilkan, kemudian kita sortir data yang sudah kita kelompokkan tadi itu berdasarkan transaksi, kolom transaksi. Nah, jadi kita tampilkan lagi, lalu kita tampilkan atau kita sortir 5 baris dari hasil sortiran berdasarkan kolom transaksi yang tadi, lalu kita tampilkan. Nah, di sini itu kita rename terlebih dahulu. Kolom produk itu menjadi ID produk dan kolom transaksi itu menjadi namanya itu 2. Nah, kita tampilkan. Nah, jadi ini dia adalah tampilannya. Kemudian kita import lagi pandas dan NumPy-nya, lalu kita simpan lokasi dari file dataset kita dalam variabel 1 dan kita simpan lagi variabel 1 itu pada data frame DF. Lalu kita deskripsikan data frame DF tersebut. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Lalu itu kita menghitung nilai dari data frame itu berdasarkan kolom produk dan kita tampilkan. Nah, kembali lagi kita akan menampilkan data frame yang telah kita hitung nilainya berdasarkan produk tadi, itu kita tampilkan hanya 5 buah saja. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Lalu selanjutnya itu kita menghitung nilai data frame berdasarkan kolom produk itu menjadi frame dan merename kolom produk itu menjadi
value counts dan kita tampilkan. Nah, kemudian kita ubah lagi nama dari indeksnya itu menjadi nama produk. Jadi setelah melakukan langkah tersebut, kita akan menampilkan atau menyelesaikan kasus dengan menampilkan 5 produk dengan nilai terjual yang paling banyak. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi berdasarkan deskripsi statistik visualisasi box plot di tampilan di atas itu terlihat bahwa produk terbanyak itu adalah produk pembelian ATK, yaitu sebanyak 26.836. Selanjutnya ada produk laser color print, stiker, vinyl atau trans 1, yaitu sebanyak 14.294, dan di urutan ketiga ada outdoor print vinyl. Di urutan keempat ada produk laser CLRP 260, dan di urutan kelima ada produk glossy laminatik. Nah, selanjutnya itu kita menyelesaikan membuat visualisasi matriks korelasi dan tren perbandingan variabel-variabel tersebut. Nah, di sini kita akan melihat apakah jenis produk itu mempengaruhi waktu. Sama seperti sebelumnya, kita mengimport pandas, lalu nampinya, dan kita simpan lokasi dari dataset kita dalam variabel 2, lalu membaca variabel 2 tersebut dan menyimpannya dalam data frame DF. Lalu kita mengelompokkan data frame itu berdasarkan kolom CS dan kolom offset. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Langsung saja untuk melihat tampilan hasil get group yang menunjukkan bahwa grup CS ADM itu terdiri dari 16 transaksi dengan omset masing-masing. Nah, codingannya itu setelah kita kelompokkan itu kita sortir lagi. Pengelompokan yang kita lakukan tadi itu berdasarkan kolom CS, lalu ditampilkan dan kita tampilkan lagi omset untuk grup dengan CS-nya ADM. Nah, ini codingan untuk menampilkan offset untuk grup dengan CS-nya unknown. Nah, selanjutnya itu masuk pada fungsi F1way. Di sini kita dapat menggunakan fungsi F1way di modul stats untuk mendapatkan F-score dan p-value ANOVA satu arah, menguji hipotesis bahwa 2 atau lebih kelompok memiliki rata-rata populasi yang sama. Nah, tes ini diterapkan pada sampel dari 2 atau lebih kelompok, yakni pada kolom CS dan omset. Kita langsung saja buat codingannya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasil dari ANOVA dari kelompok yang telah kita pilih tadi itu dengan nilai F-score-nya itu 1,13 dan nilai P-nya 0,28. Nah, jadi berdasarkan nilai F-score itu menunjukkan korelasi yang cukup kuat, dan berdasarkan nilai P-nya itu yang hampir 0 menyiratkan signifikasi statistik yang hampir pasti. Nah, selanjutnya terakhir kita itu membuat line chart yang di dalamnya terdapat variabel jumlah sale setiap jam. Nah, langsung saja kita buat codingannya seperti biasa. Itu kita mengimport pandas SPD, mengimport nampi SNP, lalu menyimpan lokasi dataset kita dalam variabel 3, membaca variabel 3 dan menyimpannya dalam data frame DF, lalu mengelompokkan dataset kita berdasarkan kolom tanggal dan menampilkan hasil dari pengelompokan tersebut. Nah, lalu untuk membuat line chartnya itu kita menggunakan codingan seperti berikut. Nah, jadi ini adalah hasil dari line chart yang telah kita buat. Jadi itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan proyek akhir dengan Python. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.